Yusril soal kasus ijazah Jokowi tak kelar bisa jadi gorengan politik. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ya begitu. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Oleh karena memang Mahkamah sudah terlanjur menyidangkan perkara ini dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan semua alat bukti selama persidangan. Jadi kalau eksepsi diputus di akhir putusan, artinya sidang kita ini sia-sia. Tapi kalau soal pilpres ini, soal yang bisa diselesaikan di dunia ini, jadi nggak perlu sampai nunggu datangnya hari kiamat baru bisa selesai. Pak Jokowi aja cuma 5 tahun jadi presiden. Ya kita juga heran sebenarnya. Kenapa kasus yang begitu mudah ini tidak pernah diselesaikan agar dia tidak lagi menjadi kontroversi atau gunjingan politik. Kalau sekarang, oke, Bambang Tri mencabut gugatannya, tapi gunjingan politik mengenai keaslian ijazah Jokowi itu tidak pernah terjawab. Karena tidak pernah terlihat di publik ijazah asli tersebut. Yang ada adalah terkesan mobilisasi teman-teman Jokowi, guru Jokowi, kemudian juga ada statement dari rektor dan lain sebagainya. Nah, semua itu sebenarnya tinggal dipindahkan ke ranah pengadilan, lalu distempel dengan putusan, selesai. Tapi kalau di luar pengadilan, ya yang terjadi adalah perang opini. Penyelesaian isu ijazah palsu Presiden Jokowi dianggap belum tuntas, padahal isu itu sebelumnya sempat ramai dibicarakan dan jadi bahan gunjingan di masyarakat. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra juga menyesalkan proses hukum yang tak tuntas tersebut. Menurutnya, kasus ini akan jadi gorengan politik. Pasalnya tak ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait isu tersebut. Untuk diketahui, Bambang Tri Mulyono, orang yang melapor soal ijazah palsu tersebut, memang telah mencabut laporannya. Di sisi pihak, dia justru ditahan atas kasus lain. Terkait kasus ini, kedua pihak baik pelapor maupun pelapor sama-sama tak memberikan bukti kuat. Keduanya hanya membuat opini yang bisa membentuk berbagai persepsi di masyarakat. Kata Yusril, jika dilihat dari segi hukum semua pernyataan yang dikeluarkan kedua pihak soal kasus ini tidak kuat, kecuali jika pernyataan tersebut diungkapkan di bawah sumpah di pengadilan. Yusril juga menyinggung alasan yang dibuat oleh pengacara Bambang soal tak bisa memberikan bukti karena ditahan. Menurut dia alasan itu terkesan aneh, sebab pengacara harusnya telah mengumpulkan bukti yang membuatnya yakin untuk menenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Di sisi lain, Yusril juga menyayangkan polisi yang malah berproses Bambang secara hukum setelah gugatan didaftarkan. Hal ini malah terkesan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan mereka. Yusril soal kasus ijazah Jokowi tak kelar bisa jadi gorengan politik. Penyelesaian isu ijazah palsu Presiden Jokowi dianggap belum tuntas, padahal isu itu sebelumnya sempat ramai dibicarakan dan jadi bahan gunjingan di masyarakat. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra juga menyesalkan proses hukum yang tak tuntas tersebut. Menurutnya, kasus ini akan jadi gorengan politik. Pasalnya tak ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait isu tersebut. Untuk diketahui, Bambang Tri Mulyono, orang yang melapor soal ijazah palsu tersebut, memang telah mencabut laporannya. Di sisi pihak, dia justru ditahan atas kasus lain. Terkait kasus ini, kedua pihak baik pelapor maupun pelapor sama-sama tak memberikan bukti kuat. Keduanya hanya membuat opini yang bisa membentuk berbagai persepsi di masyarakat. Kata Yusril, jika dilihat dari segi hukum semua pernyataan yang dikeluarkan kedua pihak soal kasus ini tidak kuat, kecuali jika pernyataan tersebut diungkapkan di bawah sumpah di pengadilan. Yusril juga menyinggung alasan yang dibuat oleh pengacara Bambang soal tak bisa memberikan bukti karena ditahan. Menurut dia alasan itu terkesan aneh, sebab pengacara harusnya telah mengumpulkan bukti yang membuatnya yakin untuk menenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Di sisi lain, Yusril juga menyayangkan polisi yang malah berproses Bambang secara hukum setelah gugatan didaftarkan. Hal ini malah terkesan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan mereka. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab.
Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan. Nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, kata kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu, Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Trimulyono atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu.